bersedia untuk menjawab pertanyaan ini, Bu? Insya Allah bersedia. Saya akan menjawab pertanyaan yang saya tahu dan sekemampuan saya. Ya Bu, minta waktunya untuk memperkenalkan diri. Mangga, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endai Darningsih. Saya bertugas di TK Negeri Pembina Kecamatan Sindang. Tempat tinggal saya di Kecamatan Indramayu, dan saya menjalankan tugas di TK Negeri Pembina Sindang sejak tahun 2016. Oke, terima kasih Ibu. Nah, ini pertanyaannya ya Bu, langsung aja. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Ya. Mungkin yang identifikasi kasus-kasus dilema etika ya. Begini, kami di sini ada personil guru itu ada 8, yang ASN 4 dan sudah sertifikasi 3, yang 1 belum. Dan yang non ASN ada 4 juga guru. Alhamdulillah di sekolah kita kerjasamanya bagus sekali, saling mendukung. Nah, cuman ada satu permasalahan gitu. Jadi di sini 50% gurunya itu belum mampu dalam bidang IT. Nah, jadi selama ini banyak tugas-tugas atau aplikasi yang harus dikerjakan. Jadi mengandalkan guru yang non ASN yang kebetulan punya kemampuan di bidang IT. Nah, jadi di dalam pekerjaan apapun kita artinya mengandalkan guru honor yang kebetulan bisa IT. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Jadi selalu agak terlambat kalau ada tugas-tugas seperti itu. Alhamdulillahnya karena guru honornya itu gercep lah, mampu bekerja dengan baik, akhirnya permasalahan di sekolah bisa teratasi. Namun daripada itu saya juga sering memotivasi diri saya sendiri bersama rekan-rekan untuk terus belajar supaya mengerti dalam IT sedikit demi sedikit. Baik, di sini kasusnya tentang guru yang Bu, belum nggak bisa IT gitu ya Bu ya. Jadi merasa dilema ya Ibu ya. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bun, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang tadi ya Bu ya, karena ada guru yang tidak bisa IT gitu, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Jadi gini, saya memandangnya dari dua sisi gitu ya. Di satu sisi guru honor itu ya sangat luar biasa, dan kami sangat terbantu dengan membantu menyelesaikan tugas-tugas yang kaitannya dengan IT gitu ya, aplikasi. Nah, di satu sisi saya ingin mengajak kepada guru-guru untuk jangan berhenti belajar gitu ya, jangan pernah berhenti belajar, hayu, tidak ada kata terlambat. Namun karena keterbatasan kemampuan dan usia juga gitu ya, jadi saya tidak bisa memaksakan pada hal itu. Yang penting sekarang target pekerjaan di sekolah gitu bisa tercapai. Iya, Mungkin jadi walaupun guru itu belum bisa IT juga sama-sama penting ya Bu ya. Sama-sama penting, karena tidak bisa IT juga ada kelebihannya masing-masing, seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kami membuat jadwal secara berkala. Misal gini, kita ada jadwal untuk mengisi PMM ya. Jadi bersama-sama guru honor itu mengerjakan
kan sambil membimbing Iya. ibu-ibu guru yang sudah senior tapi kemampuan dalam IT-nya kurang. Jadi kita saling mengisi, Saling membantu ya. saling Bu, ya. membantu, saling mengisi gitu. Lalu pertanyaan yang kelima nih Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Nah, dalam mengambil keputusan, saya insya Allah selalu duduk bersama dengan guru-guru, selalu memotivasi, tidak patah semangat dalam mengerjakan tugas demi kepentingan sekolah. Yang muda menghargai yang senior menghargai juga kinerja yang masih honor. Mungkin seperti itu. Iya, baik Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Ibu? Ya, tantangannya seperti itu. Jadi ketika kita mau mengambil langkah atau keputusan untuk perbaikan, untuk kemajuan, jadi mungkin karena sudah mendekati faktor usia, semangatnya sudah agak berkurang gitu ya. Ada berkurang, lain dengan yang masih muda itu semangat belajarnya itu luar biasa. Tapi artinya tidak menjadikan kalau gitu tidak menjadikan hambatan. Iya, betul. Iya. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk tata kala atau jadwal, mungkin secara berkala, face to face, per kelas gitu. Karena antara guru yang satu dengan yang lain itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan Ibu A menyelesaikannya dalam masalahnya di bidang ini, Ibu yang satu kekurangannya atau kelemahannya di bidang ini. Saya motivasi untuk kekurangannya dan saya apresiasi untuk semua kelebihannya. Mungkin itu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, alhamdulillah semua guru itu welcome. Apapun permasalahan kami di sekolah, saya bicara dengan guru itu secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, duduk bersama. Bagaimana nih penyelesaiannya? Alhamdulillah respon dari guru itu luar biasa. Karena tanpa beliau semuanya, tanpa guru, kami sebagai kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa gitu, seperti itu. Baik Ibu, lalu pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi yang perlu digarisbawahi, pengalaman yang berharga. Jadi kita tidak boleh memandang dari satu sudut gitu ya. Sudut pandang kita jangan itu kita divonis ini guru ini mah nggak bisa, guru ini mah tidak. Semua punya kemampuan, semua punya peluang untuk bisa, semua punya peluang untuk maju. Yang penting mau belajar dan mau menghargai satu sama lain. Jadi harus kompak gitu ya Bu? Kompak, alhamdulillah di sini pertama saya bertugas ke Sindang, alhamdulillah tantangan demi tantangan sudah bisa terlewati, alhamdulillah sampai detik ini sangat kondusif. Apalagi sekarang ada Ibu Nur yang masuk di CDP untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di negeri Pemda. Jadi kita semua saling menghargai, Bu ya, saling menghormati, lalu juga saling bekerja sama gitu. Betul, sangat-sangat. Iya. Terima kasih Bunda selaku sama-sama. Kepala Negeri Pembina Sindang dan juga sudah membimbing saya dalam hal ini.
terima kasih atas waktunya juga ya Bu ya. Semoga TK Negeri Pembina Sindang tambah maju ya Bu. Amin amin. Iya sami-sami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Ya, Oke Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Boleh saya minta waktunya Bapak? boleh. Oke, mungkin Bapak bisa perkenalkan terlebih dahulu. Monggo Bapak. Perkenalkan, nama saya Mudakir, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Baru, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Dan saya berasal dari Desa Jatisagutlor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Baik, terima kasih Pak Mudakir sudah memberikan waktu untuk sesi wawancara ini. Di sini ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama, mulai aja Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, menurut Bapak? Ada beberapa permasalahan di sekolahan kami. Salah satunya adalah kasus pembullyingan yang dilakukan oleh anak kelas ini terhadap adik kelasnya ya, seperti kelas 5, kelas 4, dan kelas 3. Salah satu cara penanganannya adalah memberikan edukasi kepada seluruh siswa sekolah tentang dampak besar dari pembullyingan agar anak menyadari bahwa tindakan tersebut adalah sangat dilarang di sekolahan kami. Baik Bapak, berarti kasus yang terjadi di UPTD SD Negeri Baru ini tentang kasus pembullying ya Pak? Betul. Oke. Untuk pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Untuk mengambil keputusan, biasanya kami mengadakan rapat intern bersama rekan-rekan guru untuk memecahkan permasalahan yang ada dan untuk mencari jalan yang tepat. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama yaitu kami mengidentifikasi permasalahan kasus yang ada di sekolahan kami, kemudian memberikan saran dan nasihat serta tindak lanjut pada permasalahan tersebut. Baik Bapak, lalu pertanyaan selanjutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini bila terjadi kasus yang sama selama 3 kali terjadi berturut-turut, kami berikan surat panggilan kepada wali murid supaya anak tersebut berubah sikap dan menjadi jerah. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya terkadang wali murid itu tidak terima dengan keputusan yang dibuat oleh pihak sekolah. Artinya di sini tidak seperti terjadi pada zaman dulu. Orang tua itu pasrah kepada sekolah. Kalau siswanya atau kalau anaknya itu salah, berarti ya salah. Orang tua menerima. Tapi sekarang beda ya, Pak, ya? dengan kejadian atau sekolah zaman dulu. Di antaranya begitu. Berarti sangat jauh ya Pak ya? Sangat jauh berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Oke Bapak, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau terjadi peristiwa ataupun kasus yang sama,
kami langsung menyikapinya dan kami membuat jadwal secara berkala untuk memberikan edukasi dan motivasi kepada siswa. Baik Bapak, berarti ada jadwalnya ya Pak ya? Ada jadwal secara berkala. Sekarang pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dengan adanya dukungan dari komite sekolah dan wali murid akan memudahkan kami dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada di sekolahan kami. Oke, lalu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kami petik dari permasalahan ini bahwa dalam setiap mengambil tindakan dan keputusan harus berdasarkan hasil musyawarah oleh pihak sekolah, komite sekolah, dan wali murid. Baik Bapak, lalu kesimpulannya seperti apa ya Pak? Kesimpulannya yaitu setiap kendala yang terjadi di sekolah kami selesaikan dengan cara musyawarah antara pihak sekolah, komite sekolah, juga wali murid. Baik Bapak, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya ya Bapak dalam sesi pertanyaan wawancara ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.